Sehingga tidak ada wisuda sarjana muda itu nggak ada. Begitu dapat memenuhi syarat ya udah dikasih ijazah. Ini penting. Tahun lalu angkatan 83 itu masih ada evaluasi sarjana muda. Sedang angkatan saya, angkatan 84, saya mahasiswa teknik nuklir. Angkatan lalu 1984 itu kurikulum dan sistem evaluasi sarjananya sudah berubah. Tidak ada lagi jenjang sarjana muda. Tidak ada lagi. Sekalipun di tahun 86 itu taruhlah ada yang memenuhi SKS 110, tetap tidak diberi ijazah sarjana muda. Karena memang tidak ada dalam sistem akademik mereka. Nah yang tahun 86 itu, yang mahasiswa angkatan 83, 82, 81, tidak lolos, mereka dipersilakan lanjut. Tidak di DO, dipersilakan lanjut, hanya diberlakukan aturan seperti angkatan 84. Yaitu, IP kelulusan adalah IPK, sedang masa studi maksimum adalah 2 kali masa studi. 9 semester berarti 4,5 tahun kali 2, 9 tahun. 18 semester. Ya, 9 tahun. Ya. Jadi sebenarnya pada tahun awal 80-an sampai 83 itu, Prof, semua mahasiswa masuk program sarjana. Oh iya, jadi tidak ada masuk ke UGM itu program sarjana. Nggak ada. Lulusan SMA daftar di UGM itu pasti program sarjana. Karena sarjana muda itu bukan program. Sarjana muda itu jenjang evaluasi akademik. Jenjang evaluasi. Kalau misalnya Anda lihat KS alumni UGM tahun 80-an, di situ dia melingkari sarjana muda, itu artinya dia baru dalam range evaluasi sarjana muda. Nah, bukan berarti dia dari SMA daftarnya sarjana muda. Sehingga tidak ada wisuda sarjana muda itu nggak ada. Begitu dapat memenuhi syarat ya udah dikasih ijazah. Ini penting. Ya. Sertifikat itu sertifikat belajar masak pinggir jalan itu sertifikat. Nah, tapi kalau ada bahasa Inggris sertifikat, nah itu betul. Perdebatan panjang soal gelar sarjana muda dan sarjana yang sempat digoreng oleh Rismond akhirnya tumbang juga. Faktanya pada periode waktu tersebut memang tidak ada ijazah sarjana muda. Faktanya pada periode waktu tersebut memang tidak ada lagi ijazah sarjana muda. Gelar itu sudah menjadi bagian dari sistem lama yang secara periodik digantikan dengan gelar sarjana penuh sesuai aturan transisi pendidikan tinggi. Dengan kata lain, argumen yang dipakai Rismond terbantahkan oleh realitas sejarah pendidikan itu sendiri. Tak heran, banyak yang bilang wajah Rismond kini merah padam setelah fakta menunjukkan bahwa perdebatan yang ia bangun hanya berdiri di atas salah paham administrasi zaman. Kami bersiarah ke sana, kami itu bersiarah ya. Jadi laknat kalian yang menyebarkan fitnah bahwa kami merusak makam, itu luar biasa jahatnya. Ya, dan ya kami sebenarnya ke sana itu untuk satu ziarah dan kedua untuk melihat tiba-tiba aja ziarah. Ya, karena apa? Karena menurut penduduk sekitar yang sempat diwawancara eksklusif oleh Dr. Tifa itu ada sesuatunya belum akan kami ceritakan sekarang karena itu merupakan bahan bagi buku kami selanjutnya. Gitu. Tujuannya buat buku. Tujuannya adalah penelitian. Jadi penelitian ilmiah ya. Jadi kami itu ilmiah, nggak ada sirik sama sekali, nggak ada kemudian tujuan jahat fitnah dan difitnah oleh para termul jahat itu. Ya gitu. Jadi ya kami berterima kasih juga kepada Wapres ya juga yang ternyata justru sedikit lebih pintar daripada termulnya. Ya yang mengetahui kondisi kami ketika kami ziarah ke sana. Kunjungan ke makam Ibunda Presiden Jokowi semestinya menjadi momen penghormatan, bukan ajang mencari sensasi. Namun tindakan Roy Suryo justru menuai kritik keras dari berbagai pihak. Bukan soal fisik makam yang katanya tidak dirusak, tapi karena yang dirusak justru nilai-nilai kesopanan dan etika. Sesuatu yang seharusnya dijaga, apalagi di tempat yang sakral. Makam orang tua adalah simbol kehormatan, tempat keluarga menundukkan kepala, bukan panggung pembuktian atau sindiran politik. Langkah yang terlihat sepele bisa berubah jadi cermin karakter sejati seseorang. Dan kali ini publik menilai sendiri siapa yang masih tahu batas dan siapa yang sudah kehabisan rasa malu. Bang Rifai, ini katanya dipertanyakan oleh kubu Roy Suryo CS, kenapa tidak ada tanda tangannya, kenapa tidak ada nomornya, kenapa juga tidak ada apalagi terima tanda tangan, nomor, nama-nama yang ditutup yang sebenarnya itu tidak termasuk dalam data pribadi. Jawabannya? Pertama, itu yang harusnya menjawab KPU. Karena yang menutup KPU. Karena tentunya waktu diserahkan oleh Pak Jokowi saat pilkada maupun pilpres itu lengkap. Ya. Bahwa ini ditutup, apakah mungkin teman-teman KPU
masih melihat bahwa ini adalah data pribadi yang tidak bisa dikeluarkan begitu saja. Tapi karena desakan dari teman-teman Bang Roy CS, maka akhirnya diserahkan. Tapi dengan catatan beberapa data pribadi ditutup. Itu kembali lagi asumsi ya. Jawaban lebih pasti adalah ditanyakan KPU. Tapi yang menarik di sini adalah bahwa selama ini tuduhan-tuduhan bahwa ijazah Pak Jokowi itu tidak pernah ada, ya. Sekarang sudah terbantahkan. Dulu kan kalau nggak salah Mas Roy Suryo bilang bahwa informasi Bang Taufik nggak ada tuh ijazahnya, kopinya. Nyatanya ada semua. Betul. Udah didapatkan salinannya. Itu dan sekarang dibuktikan sendiri oleh Bang Roy Suryo CS bahwa ijazah itu ada di masing-masing KPU dan telah diserahkan jauh sebelumnya. Kedua, ada tanda legalisir. Di sini menarik sekali. Ini membuktikan bahwa seluruh kopi-kopi ijazah yang diserahkan itu sudah disahkan oleh penerbit. Artinya apa? Pihak UGM sendiri membenarkan ijazah ini. Kalau nggak tidak mungkin dilegalisir. Tapi nggak puas katanya ketika terima. Ini fakta umum. Prosedur melakukan legalisir itu adalah tunjukkan aslinya, baru kopinya dicap. Baru legalisir. Di semua kampus seperti itu kan. Ini yang menarik. Nah, maka fakta notori ini tentunya juga menjadi satu penguatan bagi kami bahwa selama ini ijazah Pak Jokowi ada dan selalu diberikan dalam persyaratan pencalonan entah pilkada maupun pilpres. Dan kalaupun yang ditutup-tutupin, ini bukan adalah yang ditutup-tutupi. Memang karena mungkin salah satunya alasannya kerahasiaan tadi ya, dugaannya ya. Karena kembali lagi kan ini kemarin perdebatannya cukup kencang. Antara teman-teman Bang Roy minta, dari sana menolak, akhirnya mungkin ada jalan tengah. Dikasih. Jadi gini, saya ikuti juga perkembangan ini. Tapi kalau buat kami sih sebenarnya nggak ada masalah. Kenapa? Karena sebenarnya ini kan euforianya teman-teman lah bisa mendapatkan ini. Tapi sebenarnya kalau kita ikuti dengan seksama proses penyelidikan di Mabes Polri maupun juga penyidikan di Polda, teman-teman penyidik itu sudah mengambil ini semua. Yang sudah ada menyita, di KPU, KPU Pusat, KPU di Jakarta, semua sudah diambil. Karena kita kembali ke laporan awal TPU adalah diduga ijazah Pak Jokowi palsu dan digunakan untuk pilpres dan pilkada. Tentunya penyidik dengan pengaduan tersebut sudah menyisir semua, sudah diambil, sudah juga dilakukan pengecekan. Ya, sekalipun memang kembali lagi yang tadi dibilang Bang Roy ini kan ada perbedaan-perbedaan, ini menjadi sulit memang. Kenapa? Karena kembali lagi ini fotokopi, tidak ubahnya seperti data digital. Dia sulit ya akurasinya, presisinya. Sehingga yang paling benar itu adalah pengujian dokumen asli. Nah, secara kebetulan untuk penyidikan yang berlangsung di Polda Metro, ya belajar juga dari komplain dan teman-teman pada saat di Barreskrim, ini sudah dilakukan lapor ulang terhadap seluruh objek. Ya. Tidak hanya ijazah Pak Jokowi dengan teman-teman satu fakultas dan satu angkatan, tapi juga dibandingkan dengan fakultas-fakultas lain. Ada pertanyaan, kok dibandingkan nih? Kenapa? Biar lebih firm. Ya, dari jenis tinta, jenis kertas, model huruf, font dan segala macamnya. Karena mungkin tiap tahun juga bisa ada perubahan, pencetakan ya. Sehingga untuk ini dilakukan kehati-hatian, diperiksa. Bukan hanya ijazah, termasuk pengesahan skripsi, ya. Itu juga sudah dilakukan pengecekan ulang. Dan itu semua sudah ada di Polda Metro. Dan jadi artinya jadi artinya dalam hal ini adalah salinan-salinan yang saat ini sudah didapatkan dari kubu Roy Suryo CS ini adalah tidak masalah begitu ya. Kalau buat kami tidak akan mempengaruhi karena penyidik bahkan sudah mengambil jauh lebih dulu. Berarti bukan bukti baru ini? Bukan. Ada beberapa bukti baru. Satu ya, kedua bahkan sudah diuji oleh mereka. Sudah ada lapor. Tapi kembali lagi kan, ya mungkin teman-teman Bang Roy belum bisa mengakses ya karena prosesnya statusnya kan masih belum jelas. Kalau kami pelapor, tentunya kami bisa mengakses sebuah perkembangan. Itulah kami setiap bulan juga menerima SP2HP dari Polda. Bagaimana perkembangan. Jadi ini bukan, jadi ini katanya bukan bukti baru, Mas Roy hanya mengada-ngada aja. Nanti dulu emang mengada-ngada dia. Apa yang disebut sebagai bukti baru oleh kubu Roy Suryo CS ternyata bukanlah temuan segar, melainkan dokumen lawas yang justru memperkuat fakta sebelumnya. Alih-alih melemahkan, dokumen tersebut malah menjadi bumerang karena menunjukkan bahwa ijazah yang dilegalisir memang telah dicocokkan langsung dengan ijazah asli dan hasilnya sesuai, benar-benar ada, serta sah secara administrasi. Dengan demikian, klaim adanya bukti baru yang ingin mengundang keabsahan ijazah justru berbalik arah, memperjelas bahwa proses legalisasi dilakukan berdasarkan dokumen asli yang benar. Langkah ini sekaligus menegaskan bahwa tuduhan-tuduhan sebelumnya tidak berdasar, bahkan semakin kehilangan pijakan faktual. Isi ijazah palsu itu jadi panjang ya, rame banget karena
terjadi antara laporan dari saya langsung saya sebut ya. Iya. Enggak cuma kira-kira gitu, tapi karena saya mengikuti perbincangan itu kira-kira 1 bulan ini ya. Saya berkesimpulan begini. Isu ini bisa menjadi ramai banget ya karena satu ada pelapor yang menuduhkan Pak ijazahnya Pak Jokowi itu palsu. Nah, sementara dia menunjukkan itu berdasarkan hasil penelitian dia, karena katanya pakai penelitian saintifik dan sebagainya, gitu kan. Tapi bukti-buktinya itu banyak diumbar di media sosial. Nah, sementara yang dituduh kemarin akhirnya Pak Jokowi itu memberi laporan balik di Polda Metro bahwa dia merasa dicemarkan dan kemudian ada provokasi dan sebagainya gitu. Jadi mengapa ini jadi prosesnya gonjang-ganjing lama banget? Karena ini ternyata disampaikan para pengadu ini pertama kali adalah ternyata bekas-bekas dari orang yang benci sekali dengan Pak Jokowi, pendendam lah gitu. Betul. Ya, contohnya kita sebutkan dari 5 itu ada Dr. Tifa, kemudian juga ada Roy Suryo. Saya tidak sebut namanya lah, karena praduga bersalah silakan ya. Ada yang dulu pernah dipecat jadi menteri, dendamnya bukan main. Wow. Ada yang dulu bekas kelompok yang dilarang. Radikal. Bukan partai ya, ormasnya atau apanya itu radikal, organisasi masyarakat. Ya. Organisasi masyarakat. Kemudian kelompok partai yang kalah dalam persaingan itu. Waduh. Kemudian juga kalau kita lihat secara global, Amerika itu sangat kecewa dengan kita kan, sehingga dia bikin negara kita itu kacau dengan cara memprovokasi orang-orang yang bisa dibikin kacau itu. Nah, karena ada pendendam itulah tadilah, maka itu menjadi fokus mudah diadu domba dengan orang yang didendami itu. Sementara di lain pihak dari Pak Jokowi, dia kan melapor pada polisi, ayolah kita buktikan melalui prosedur hukum. Karena masing-masing tidak ada kesepakatan ya. Di satu sisi dia maunya bukti-bukti yang disampaikan itu adalah valid, itu pasti palsu. Padahal itu kalau menurut teori kita itu nggak benar gitu. Tetapi yang sini lewat hukum yang ada. Nah, sementara ini hukum sudah jalan. Itu kira-kira latar belakang kenapa masyarakat ini jadi rame banget gitu ya. Karena masing-masing ngotot dengan cara masing-masing adalah benar. Sayangnya ya, di dalam gonjang-ganjing ini, saya membaca ya, ada framing kepada masyarakat, menyampaikan teori-teori yang nggak benar, untuk masyarakat percaya pada teori mereka bahwa ijazah itu adalah palsu. Gitu. Jadi, kata-kata difungsikan atau tidak difungsikan itu lebih kepada stigma dari orang-orang yang tidak suka aja. Wakil presiden itu, ya memang seperti yang diperankan oleh Mas Gibran hari ini, sebagian besar ya. Ada memang wakil presiden yang sangat aktif seperti Pak JK. Tapi waktu itu Pak JK punya kekuatan politik yang efektif. Dia ketua umum partai Golkar jadi dia juga punya support politik yang efektif lah. Tapi wakil presiden yang lain kan memang tidak terlalu terlihat di depan layar. Betul. Tidak terlalu terlihat di publik, misalnya Pak Budiono. Tapi bukan berarti nggak kerja. Dulu wakil presiden di zamannya Pak Harto juga Pak Sudarmono, Tri Sutrisno, Umar Wiradi, jarang terlihat di publik, tapi bukan berarti nggak kerja. Dia kan mengerjakan apa yang didelegasikan oleh presiden kepada dia. Hari ini pasti ada yang didelegasikan oleh presiden ke Wapres Gibran, tapi apa itu kan kita nggak tahu. Itu bahkan sekarang pun kita melihat wakil presiden juga banyak ke lapangan kan. Ke lapangan itu pasti on behalf presiden. Ke lapangan itu pasti on behalf presiden, kan biasanya itu didelegasikan oleh presiden. Justru yang didelegasikan oleh presiden itu lebih sering, bukan lebih sering, justru wakil presiden itu harus menunggu delegasi presiden kan. Beda dengan menteri. Menteri dia ditaruh di sebuah rumah yang dia ada tanda tangan di situ. Dia ada regulasi, ada kewenangan eksekusi di sana. Kalau wakil presiden dia memang didelegasikan oleh presiden, dia baru jalan. Tugas utama dia yang rutin terus-menerus adalah memberikan pertimbangan kan. Yang rutin tanpa diminta itu adalah memberikan pertimbangan. Dan pertimbangan itu kan nggak harus tampil di depan, bukan nggak harus, malah sebaiknya tidak tampil di depan layar pertimbangan-pertimbangan itu. Tapi setiap hari dia harus mengirimkan pertimbangan dan masukan terhadap presiden. Sehingga tidak ada wisuda sarjana muda itu nggak ada. Jadi itu dapat memisah, ya udah dikasih ijazah. Ini penting. Angkatan 83 itu masih ada evaluasi sarjana muda. Sedang angkatan saya, angkatan 84, saya mahasiswa teknik nuklir.
angkatan 1994 itu kurikulum dan sistem evaluasi sarjananya sudah berubah. Tidak ada lagi jenjang sarjana muda, tidak ada lagi. Sekalipun di tahun 86 itu taruhlah ada yang memenuhi SKS 110, tetap tidak diberi ijazah sarjana muda. Karena memang tidak ada dalam sistem akademik mereka. Nah, yang tahun 86 itu yang mahasiswa angkatan 83, 82, 81 tidak lolos, mereka dipersilakan lanjut, tidak di DO, dipersilakan lanjut, hanya diberlakukan aturan seperti angkatan 84, yaitu IP kelulusan adalah IPK, sedang masa studi maksimum adalah 2 kali masa studi. 9 semester berarti 4,5 tahun kali 2, 9 tahun. 18 semester. Ya, 9 tahun. Ya. Jadi sebenarnya pada tahun awal 80-an sampai 83 itu, Prof, semua mahasiswa masuk program sarjana. Oh iya, jadi tidak ada masuk ke UGM itu program sarjana. Nggak ada. Lulusan SMA daftar juga itu pasti program sarjana. Karena sarjana muda itu bukan program. Sarjana muda itu jenjang evaluasi akademik. Jenjang evaluasi. Kalau misalnya Anda lihat KS alumni UGM tahun 80-an, di situ dia melingkari sarjana muda, itu artinya dia baru dalam range evaluasi sarjana muda. Nah, bukan berarti dia dari SMA daftarnya sarjana muda. Sehingga tidak ada wisuda sarjana muda itu nggak ada. Jadi itu dapat memisah, ya udah dikasih ijazah. Ini penting. Ya. Sertifikat itu sertifikat belajar masak pinggir jalan itu sertifikat. Nah, tapi kalau ada bahasa Inggris sertifikat, nah itu betul. Perdebatan panjang soal gelar sarjana muda dan sarjana yang sempat digoreng oleh Rismond.